Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ansar rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para santri sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan daripada materi kita kemarin. Alhamdulillah kita telah selesai membicarakan masalah najis dan tata cara untuk membersihkannya. Dan alhamdulillah hari ini pula kita lanjutkan tentang hadas ya. Pada minggu sebelumnya Ustaz bilang pembahasan masalah hadas kita bahas pada pertemuan selanjutnya, dan hari ini kita bahas. Para santri sekalian, untuk masalah hadas ini ada terbagi dua. Pertama, hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil itu merupakan suatu keadaan yang mana dia dianggap tidak suci ya. Dan tata cara untuk menghilangkan hadas kecil tersebut dengan berwudu ataupun dengan tayamum. Kemudian apa saja sih penyebab daripada seseorang menjadi disebut sebagai seorang yang berhadas kecil? Yang pertama itu adalah karena keluarnya sesuatu, baik itu najis maupun itu adalah benda yang suci, dari dua lubang ya, yakni lubang kemaluan, baik itu muka ataupun belakang. Ketika ada yang keluar di situ, baik itu suci maupun najis ataupun angin ya, maka itu menyebabkan seseorang tersebut menjadi berhadas, yakni berhadas kecil. Untuk menghilangkan hadas tersebut, dia disuruh untuk berwudu. Kemudian baik kata Ustaz tadi, baik itu adalah najis yang keluar seperti kotoran ya, atau misalnya kayu atau batu misalnya, atau kalian misalnya kemakan batu kecil kemudian keluar ketika kalian buang air, misalnya buang air besar, maka itu walaupun keluar kan batu itu suci, ketika keluar dari belakang misalnya, maka itu pun akan menyebabkan seseorang disebut sebagai hadas kecil atau berhadas kecil. Nah, jadi sesuatu yang keluar dari dua lubang ya, muka maupun belakang. Kalau dari depan gimana, berhadas apa enggak? Ya enggak. Dari ini maksud Ustaz, dari mulut. Misalnya kan ada yang bilang kalau kita keluar angin ya dari bawah ya, maka itu batal wudunya. Kenapa kalau misalnya kita bersendawa atau bahasa kitanya meriga, itu tidak batal? Karena itu keluarnya lewat atas, anginnya lewat atas, maka tidak batal wudunya, atau dia tidak disebut sebagai seorang yang berhadas kecil. Kemudian yang kedua, penyebab seseorang disebut sebagai seorang yang berhadas kecil adalah karena hilangnya akal. Hilangnya akal ini bisa disebabkan karena pingsan, atau mabuk, atau gila, atau bahkan tidur. Nah, jadi seseorang yang tidur yang dalam artian dia tidak ingat lagi. Dalam artian kalau dia mendengar itu nggak mendengar apa yang dibicarakan sama orang lain. Artinya hilang akalnya ketika itu, maka itu dapat menyebabkan dia berhadas kecil. Ataupun ketika dia berwudu, dia tidur dan dia tidak ingat lagi apa yang dikatakan oleh orang, ataupun dia tidak sadar, maka itu disebut sebagai hilang akal dan batallah wudunya. Sama seperti kalian ketika misalnya di hari Jumat. Nah, ketika hari Jumat itu kan banyak yang tidur. Apakah itu batal? Ada pengecualian apabila seseorang tidur tapi dia duduk ataupun tidur dalam suatu ketetapan yang tidak berubah. Kalau kalian misalnya di hari Jumat itu biasanya tertidur namun tidak kemana-mana ya, kalian cuma duduk dan tidak mengangkat daripada belakang kalian, maka itu tidak membatalkan. Kalau seorang duduk seperti ini, duduk ya, diam, tidur, maka itu tidak batal selama
eh, belakangnya atau pantatnya itu tidak diangkat, maka itu tidak masalah. Kemudian yang ketiga adalah bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahram. Kalau bersentuhan sama ibu, kakak nggak masalah. Kalau bersentuhan sama sepupu, nah maka itu batal. Kecuali terkena rambutnya atau giginya atau kukunya. Nah maka ini tidak batal. Kalian bisa tersentuh sama orang misalnya tapi ada pelindung seperti ini, maka tidak membatalkan daripada wudhu kalian dan kalian tidak berhadas kecil. Jadi kalau ada penghalang atau terkena kuku atau terkena gigi atau terkena rambut, itu tidak membatalkan daripada wudhu dan itu tidak disebut sebagai seorang yang berhadas kecil. Jadi persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dapat menyebabkan seseorang menjadi berhadas kecil. Kemudian karena menyentuh kemaluan. Nah, kemaluan ini baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Tapi ini yang bersifat manusia ya, adamiyyin, anak Adam. Artinya seorang laki-laki maupun perempuan, bukan binatang. Kemudian kalian menyentuhnya itu dengan kedua telapak tangan. Nah, telapak tangan baik yang kiri maupun yang kanan, maka itulah yang disebut sebagai membuat kalian berhadas. Kalau misalnya kalian menyentuh kemaluan kalian dengan ini, misalnya kayak gini, dengan dengan luarnya, bukan yang di dalam sini, dengan ini yang hitamnya ini, maka itu tidak membatalkan daripada wudhu kalian dan kalian tidak disebut sebagai seorang yang berhadas kecil. Itu tadi di antaranya 5 penyebab seseorang yang disebut sebagai berhadas kecil. 4 maksud Ustaz ya. Yang pertama karena keluar sesuatu dari 2 lubang, kemudian hilang akalnya, bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan, kemudian karena menyentuh kemaluan. Nah inilah yang penyebab daripada seseorang disebut sebagai berhadas kecil ya. Cara mensucikannya dengan apa? Dengan berwudu ataupun dengan bertayamum. Untuk bertayamum tata caranya nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana sih tata cara tayamum ya. Kemudian hadas yang kedua itu adalah hadas besar. Ya, sama, ini adalah satu keadaan seseorang yang yang tidak suci, artinya dia tertegah untuk melaksanakan ibadah seperti sholat atau menyentuh Al-Quran atau mengaji bahkan, karena ini hadas besar. Kalau hadas kecil dia masih boleh untuk mengaji, tapi dia tidak diperbolehkan untuk menyentuh daripada Al-Quran itu sendiri. Ingat, kalau misalnya hadas kecil itu masih diperbolehkan untuk membaca namun tidak menyentuh. Kalau dia berhadas besar, dia tidak boleh membaca dan tidak boleh menyentuh daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran melainkan orang-orang yang suci. Nah, kita bahas lagi tentang hadas besar. Hadas besar tadi adalah keadaan seseorang yang tidak suci. Cara membersihkannya seperti apa? Cara mensucikannya seperti apa? Dengan mandi. Ya, mandi. Kalau misalnya nggak dapat air gimana? Misalnya di gurun pasir, tapi dia berhadas, dia diganti dengan tayamum. Tayamumnya gimana ya? Sama seperti tata cara tayamum untuk berwudu tadi. Nanti kita akan bahas masalah itu. Kemudian penyebab seseorang disebut sebagai seorang yang berhadas besar itu adalah pertama karena bertemunya 2 kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, itu jima ataupun bergaul laki-laki sama perempuan ya, maka itu akan menyebabkan dia disebut sebagai seorang yang berhadas. Kemudian karena keluarnya air mani. Nah, ini biasanya kalau orang-orang yang sudah baligh itu akan keluar air mani baik disebabkan mimpi ataupun lain sebagainya. Kemudian haid. Nah, ini bagi perempuan. Seseorang yang haid dia disebut sebagai
berhadas besar, dia tidak boleh sholat, tidak boleh untuk baca Quran. Terus gimana kalau misalnya orang yang lagi haid nggak baca Quran, misalnya dia berzikir, dia boleh berzikir, dia boleh baca sholawat. Nah itu tadi. Kemudian yang menyebabkan seseorang disebut sebagai seorang yang berhadas besar itu penyebabnya karena juga nifas. Nifas ini juga dialami oleh seorang perempuan. Nifas ini suatu keadaan ataupun keluarnya darah ketika itu setelah dia melahirkan. Biasanya keadaan ini berlangsung secara keseringannya ataupun yang sering dialami oleh perempuan itu 40 hari. Paling lama itu 60 hari. Kemudian ada lagi wiladah. Wiladah ini darah yang keluar bersama dengan bayi ya. Ketika bayi keluar, dia keluar juga darahnya. Nama itu disebut sebagai darah wiladah. Nah, itu pun juga menyebabkan seseorang berhadas besar. Dia disebut sebagai berhadas besar. Cara mensucikannya gimana ya? Mandi tadi. Pokoknya kalau hadas kecil cukup dengan berwudu. Kalau dia berhadas besar, dia hanya mandi. Kemudian karena meninggal dunia. Seseorang yang meninggal dunia, dia makanya dimandikan ya. Dia juga disebut sebagai seseorang yang termasuk ya, tergolong seorang yang berhadas besar atau penyebab seseorang menjadi dia diwajibkan untuk mandi ya, dimandikan, bukan mandi sendiri tapi dia dimandikan karena dia sudah meninggal dunia. Jadi dia dimandikan. Ya. Kemudian untuk hadas kecil tadi, apabila dia sudah melaksanakan pembersihan ataupun dia melaksanakan mandi, maka telah cukuplah ataupun tidak perlu lagi dia untuk berwudu. Karena hadas besar tadi telah mengangkat hadas kecilnya. Misalnya dia wudunya batal dan kemudian dia juga seorang yang berhadas besar misalnya ya, dia keluar mani misalnya, kemudian dia cukup mandi. Ketika dia sudah mandi bersih, tidak perlu lagi dia berwudu, itu sudah cukup ya. Tapi disunahkan dia berwudu lagi. Kalau misalnya tidak berwudu lagi, dia sudah cukup, karena yang besar itu akan mengangkat yang kecil ya. Kecuali ketika dia mandi, dia menyentuh daripada kemaluannya, maka tetap dia diharuskan untuk berwudu. Misalnya setelah mandi, yang sudah mandi bersih, ternyata dia menyentuh kemaluannya, maka itu pun akan menyebabkan dia berhadas kecil lagi. Nah, jadi itu dulu. Yang pertama tadi, hadas itu terbagi dua. Yang pertama hadas besar, hadas kecil. Cara membersihkan hadas kecil itu hanya dengan berwudu ataupun tayamum. Dan cara membersihkan ataupun mensucikan diri dari hadas besar itu dengan mandi, ataupun kalau tidak ada air pun tetap dengan tayamum. Dan kemudian hadas kecil itu akan terangkat dengan kita melaksanakan pensucian hadas besar. Nah itu dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga hari ini pembelajaran kita bermanfaat. Tetap semangat bagi kalian untuk terus belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.